Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Novriani dari kelas 2C Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Suskariau. Baiklah, di sini saya diberi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Rule of Law. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, ya itulah hasil dari PowerPoint yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rule of law. Yang pertama tadi yaitu pengertian. Pengertian dari rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal, serta otonom. Selanjutnya itu ada juga rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip rule of law ada dua, yaitu yang pertama secara formal. Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 3. Yang kedua yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali, yang dijelaskan pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga yaitu setiap orang berhak atas jaminan perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum, yang dijelaskan pada pasal 28 ayat 1. Yang keempat yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja, yaitu dijelaskan bahwa dalam pasal 28 ayat 2. Yang prinsip yang kedua yaitu prinsip secara materi atau hakiki. Yang pertama yaitu berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua yaitu keberhasilan dan enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang ketiga yaitu rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Yang keempat yaitu rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Yang kelima yaitu rule of law adalah suatu legalisme liberal. Yang ketiga yaitu ada strategi pelaksanaan.
atau disebut perkembangan rule of law. Yaitu strategi perkembangan rule of law ada 3, yaitu yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua yaitu rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga yaitu rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Di sini strategi perkembangan rule of law menjelaskan dikembangkan hukum progresif yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan seperti yang selama ini diperhatikan. Yaitu selanjutnya hukum progresif merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengalami keterpurukan hukum di Indonesia, secara lebih bermakna asumsi dasar hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi law as process, law in the making. Yang keempat yaitu fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang bersifat map dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Yang kelima yaitu dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negatif hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Seluruh rakyat. Penggalan rule of law harus diartikan secara hakimi atau material, sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penggalan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan negara kita. Namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum didasarkan sebagian besar masyarakat. Lalu hal-hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Yang kedua yaitu proses
penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan di channel saya saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.